Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Putri Ramadhani, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 052 dari SMA Negeri 6 Jakarta. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini merupakan penerapan dari segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ada 3 langkah, yaitu pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam penerapan segitiga restitusi, di sini saya ada 2 kasus. Yang pertama, yaitu kasus merokok di dalam kamar mandi sekolah atas nama Reza Aldino kelas 10-5. Yang kedua, kasus tidak hadir tanpa keterangan dan suka tidur di dalam kelas atas nama Ratu Aurel kelas 10-5. Silakan disimak. Pagi, Ja. Duduk sini. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, Bu, saya baik. Ada apa ya, Bu? Dan kenapa manggil saya? Enggak apa-apa. Saya cuma mau ingin tanya aja, ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa sih kegiatan kesukaanmu? Biasanya ngapain? Saya sih biasanya suka nongkrong, Bu, sama pencinta alam gitu, Bu. Wah, keren tuh. Pencinta alam tuh suka naik-naik gunung ya? Iya, Bu. Bagus tuh pencinta alam. Kalau nongkrong, apa yang kamu lakukan ketika nongkrong? Kalau misalnya nongkrong, saya sih biasanya kayak ngobrol, main game gitu, Bu. Main game, ngobrol. Jadi ketika nongkrong kamu ngobrol sama main game doang, nggak ada yang lain? Sama teman-teman kamu apa yang kamu lakukan selain main game sama ngobrol? Biasanya sih sambil ngerokok gitu, Bu. Oh, sambil merokok ya? Iya, Bu. Kemarin saya dapat laporan nih dari Pak Baim. Pak Baim kan piket. Terus ketika siang dia nyium asap rokok. Dan kata Pak Baim, kamu yang keluar dari kamar mandi. Apa betul itu, Ja? Iya, betul, Bu. Itu saya salah, Bu. Betul, Bu. Maaf, itu saya salah, Bu. Iya, nggak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan salah dan hilaf. Sekarang saya tidak mau mencari bagaimana kamu salah, tapi kita mencari bagaimana solusi ke depannya ya. Nah, tindakan kamu merokok itu pasti bukan tanpa alasan, bukan? Iya, Bu. Apa yang menyebabkan kamu merokok di toilet laki-laki? Sebenarnya saya tuh sedang sakit perut gitu, Bu. Terus mumpung saya lagi di kamar mandi, saya ngerokok gitu. Kalau kamu tidak merokok, apa yang kamu rasakan? Yang saya rasain sih kayak nggak enak aja, Bu, mulut gitu. Maaf, Bu, saya sadar saya salah merokok di sekolah, Bu. Alhamdulillah kalau kamu sadar. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki ke depannya, Ja? Saya berjanji, Bu, tidak akan mengulangi lagi dan saya akan meminta maaf kepada Pak Baim. Oke, bagus, Ja. Kamu sudah menyadari kesalahan kamu dan tahu bagaimana cara kamu memperbaiki keadaan. Lalu, kesepakatan kelas apa yang akan kamu lakukan, Ja? Saya akan lebih menjaga kesehatan dengan cara mengurangi rokok, Bu. Sama lebih disiplin tata tertib sekolah, Bu. Oke. Baik, semoga kedepannya kamu bisa memperbaiki diri dengan cara melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kamu yakini. Saya harap itu dapat kamu lakukan dengan baik ya, Ja. Semoga kedepannya kamu bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih ya, Bu. Ya udah, kembali ke kelas ya. Iya, Bu.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aldino, saya dari 10.5. Tanggapan saya tentang penanganan masalah saya yaitu merokok di toilet. Saya merasa lega dan senang ketika masalah yang timbul karena kesalahan saya lakukan dapat diselesaikan dengan baik melalui metode segitiga restitusi. Saya menyadari kesalahan yang saya buat dan saya menemukan solusi untuk masalah yang saya melalui keyakinan kelas yang saya yakini dalam diri saya. Demikian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aurel ada nggak? Rel? Iya, Bu. Yuk ikut saya bentar. Sini Rel, duduk Rel. Duduk sini. Ada apa ya Bu manggil saya? Nggak apa-apa sih, mau ngobrol aja. Kemarin kemana? Saya kemarin menginap di rumah teman saya Bu, weekend kemarin. Tapi kemarin tuh gak enak badan, jadi aku bangunnya kesiangan di rumah Bu. Jadi kebablasan gitu Bu. Sampai hari Senin karena minum obat. Minum obat. Kenapa nggak kirim kabar? Orang tuamu tahu kamu nginep di temenmu? Maaf Bu, sebelumnya sih orang tua saya tahu. Tapi pas hari Seninnya saya udah bilang kalau saya Senin itu udah bakal di rumah. Nah pas ini orang tua saya jadi nggak tahu. Oh, jadi orang tuamu nggak tahu kamu nggak masuk kemarin? Iya nggak tahu. Terus kira-kira apa sih kegiatan kesukaanmu sehari-hari ngapain aja? Kalau kegiatan sehari-hari aku suka dance sama buat konten gitu. Wah, keren dong bisa dance, bikin konten gitu. Kalau pelajaran apa yang kamu sukai? Aku lebih ke seni sih. Seni. Kalau pelajaran lain gimana? Kayak matematika, kimia, atau bahasa Indonesia? Kalau pelajaran lain sih aku kurang sih Bu, kayak kalau disuruh belajar yang lain itu aku kurang meminati karena bosan aja Bu. Bosan. Mengapa kamu bisa bosan? Nggak bosan aja sih Bu, lebih ke ngantuk Bu kalau dalam pelajaran lain karena ya kurang seru aja Bu. Kurang seru. Nah, saya kemarin dapat laporan nih dari beberapa guru. Di antaranya ada Bu Nita, Bu Ana, Pak Henry, dan lain-lain. Katanya kamu sering tidur di kelas ketika belajar. Iya Bu, saya salah, maaf ya Bu. Nggak apa-apa Rel, setiap orang pernah melakukan kesalahan, setiap orang pernah hilang. Tapi kamu harus bisa berubah, jangan sampai melakukan kesalahan berulang kali. Sekarang kita fokus untuk mencari solusi ke depannya ya. Baik Bu, saya mau berubah Bu. Tindakan kamu tidak hadir tanpa keterangan kemarin, kemudian tidur di jam pelajaran, tentunya bukan tanpa alasan kan? Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Saya sering main sama teman-teman saya sampai larut malam. Kadang memang aku suka nginep di rumah temen. Kalau weekend saya begadang sampai larut malam, jadi kadang saya kesiangan gitu. Ketiga, pas sekolah saya sering ngantuk Bu, karena itu Bu. Apa kamu nginep di rumah temenmu terus pulang sampai larut malam? Itu orang tuamu tahu? Orang tuamu mengizinkan? Tidak Bu, saya sering melanggar batas jam pulang aja. Ketika menginap saya juga sudah berjanji setiap weekend aja, tapi saya selalu merasa terlalu nyaman di luar. Jadi kadang kebablasan Bu. Oke. Itu kamu sudah menyadari apa kesalahanmu. Lalu apa yang kamu lakukan sekarang untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu buat, untuk memperbaiki keadaan ini? Saya berjanji tidak akan main sampai larut malam, dan saya akan mengurangi waktu menginap saya di hari libur sama teman-teman saya.
Saya berjanji saya tidak akan tidur di setiap pelajaran. Dan saya akan minta maaf kepada Pak Hendy, Bu Nita, Bu Ana, dan Bu Anggi, dan guru-guru lainnya. Oke, bagus Aurel. Kamu sudah menyadari apa kesalahan yang kamu buat. Kamu juga tahu bagaimana cara memperbaiki keadaan. Sekarang, keyakinan kelas apa yang akan kamu lakukan? Saya akan lebih disiplin dan akan lebih berusaha untuk bersungguh-sungguh mengikuti mata pelajaran. Saya akan mencoba untuk menurut sama orang tua. Oke, baik. Semoga kedepannya kamu bisa menjadi anak yang lebih baik di pelajaran ataupun di orang tua kamu ya. Semoga kedepannya kamu jadi anak yang sukses, Rel. Baik, Bu, Oke, terima sekarang kamu bisa kembali ke kelas. kasih. Baik, Bu, terima kasih. Bu. Oke, ya. Halo, nama saya Ratu Aurel Nusyahira dari kelas 105 dan ini testimoni saya tentang penyelesaian masalah saya menggunakan segitiga restitusi. Saya merasa dapat menyelesaikan masalah yang saya perbuat dengan nyaman dan tidak ada ketakutan sama sekali. Saya merasa dapat membuka diri sehingga dengan sendirinya saya menyadari kesalahan yang saya lakukan. Saya juga dapat menemukan sendiri solusi untuk masalah saya dengan cara mengingat kembali dan berjanji melakukan keyakinan kelas.